Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saum kita atau siam kita, qiyam kita sampai hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggal beberapa hari lagi ke depan Ramadan, semoga kita mendapatkan itqum minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mendapatkan gelar yang sangat indah minal aidina wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Punten, saya perlu papan tulis sebetulnya. Iya, saya lupa tadi. Iya. Nuzul Quran. Oh, apa? Iya. Masya Allah. Tulisan siapa tuh, Ri? Ya. Cukup. Ini cukup. Pas. Ketong royong. Kemarin balikan ada nggak? Baliknya ada nggak? Kosong nggak? Lihat aja dulu kosong nggak? Sama. Masa itu? Ini dipakai nggak nih? Enggak, ini bekas kemana? Tengkiot. Udah selesai. Belajar kiper begini nih. Kalau nggak kuat lambaikan tangan dia. Iya, siap. Pesan Umi ya saudara. Nyata ini mah. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahasannya hari ini adalah insyaallah untuk mengetahui tentang masalah nuzulul Quran. Iya. Nuzulul Quran. Nuzul itu artinya kalau dalam bahasa Indonesianya berpindah dari atas ke bawah, itu nuzul. Atau dipindahkan dari atas ke bawah, itu nuzul artinya. Iya. Kalau dari bawah ke atas itu namanya su'ud. Iya, tapi kalau dari atas ke bawah namanya nuzul. Nuzul dipindahkan atau berpindahnya sesuatu yang dari atas ke bawah itu namanya nuzul. Iya. Kalau dikatakan di sini nuzulul Quran berarti berpindahnya Al-Quran dari atas ke bawah. Itu berarti nuzulul Quran. Masya Allah. Sekarang sudah tahu dulu bahasanya. Nuzulul Quran berarti bahasanya dari atas itu tidak ada yang paling tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka para alim ulama mengatakan kata-kata yang sangat indah dengan sebutan nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Masya Allah, turunnya Al-Quran. Karena berpindahnya dari atas ke bawah itu namanya turun. Pertanyaannya, sebagai muqaddimahnya, Quran ini turun tidak langsung kepada Rasulullah atau tidak langsung ke bumi. Tapi Quran ini turun dalam beberapa tahapan. Untuk tahu dulu lebih jelas Quran ini. Sebagian ulama ada mengatakan 2 kali turun, ada yang mengatakan 3 kali turun.
Untuk lebih lengkapnya, Bunda, tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun yang berbeda dalam pendapat ini, beberapa ulama menyatakan bahwa sebenarnya Quran ini turunnya dari Allah Subhanahu wa taala pertama kali, iya, dari Allah Subhanahu wa taala turun yang namanya ke Lauhil Mahfuz. Iya. Lauhil Mahfuz. Saya tulis di sini. Mahfuz. Lalu dari Lauhil Mahfuz turun lagi dengan mengatakan ke Baitul Izzah ataupun Sama'id Dunya ataupun Mawaqi'un Nujum disebutnya. Saya tulis nih. Ini insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya agar kita tahu Quran yang ada buat kita ini. Iya. Buat kita ini, saya ulangi dari Allah Subhanahu wa taala. Punten yang agak di belakang, iya, gak kelihatan nggak? Nanti saya pindah pasti kelihatan, insyaallah. Pertama dari Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz itu langsung dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz itu ke Baitul Izzah. Baitul Izzah atau para ulama mengatakan sering dikatakan Mawaqi'un Nujum, iya. Mawaqi'un Nujum atau dengan mengatakan Sama'ud Dunya, wallahu a'lam. Tapi sama-sama ini, sama-sama ada Baitul Izzah sering disebut Mawaqi'un Nujum, makanya dalam Al-Quran wala uqsimu bimawaqi'in nujum, iya. Selanjutnya ada Sama'ud Dunya, ini semuanya sama. Ibu boleh mengatakan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz Mawaqi'un Nujum, dari Lauhil Mahfuz Sama'ud Dunya, semua sama. Mau dikatakan Baitul Izzah, mau dikatakan Mawaqi'un Nujum, mau dikatakan Sama'ud Dunya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, dari yang namanya Baitul Izzah turun ke bumi ataupun namanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah turunnya. Dari mana? Dari sini. Sekarang saya sampaikan, subhanallah. Ini untuk singkatnya, iya. Karena masih banyak bahasan kita dalam waktu yang sangat simpel ini. Dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz tidak tahu kapan dan bagaimana turunnya, tidak tahu. Kenapa? Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat yang penuh dengan keagungan. Iya. Belum. Baitul Izzah itu boleh dikatakan sama dunia, mananya adalah langit yang dekat dengan bumi. Iya. Jadi langit yang memang dekat dengan bumi. Saya ulangi lagi. Punten, dari Allah ke Lauhil Mahfuz itu tidak ada cerita, tidak ada kisah, tidak ada keterangan wallahu a'lam seperti apa turunnya dan kapan turunnya dan bagaimana turunnya, itu hanya pengetahuan kita saja. Kalau Quran dari Allah disimpan ke Lauhil Mahfuz, hanya itu saja. Tidak tahu kapan dan bagaimana, saat itu seperti apa, wallahu alam, tapi disimpan di Lauhil Mahfuz. Iya. Dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Ada dalam Al-Quran. Ini adalah Al-Quran ke Lauhil Mahfuz, turun dari Allah, simpan ke Lauhil Mahfuz. Kapan? Wallahu alam. Wallahu alam, tidak tahu. Tapi hanya pengetahuan, hanya untuk diketahui saja. Kalau dulu Al-Quran dari Allah ke Lauhil Mahfuz, bisa dipahami ya? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Enaknya saya ngomong Baitul Izzah apa Mawaqi'un Nujum apa Sama'ud Dunya? Karena semuanya sama. Baitul Izzah aja ya. Biar saya nggak bilang Baitul Izzah Mawaqi'un Nujum, ibu udah liar nanti dengarnya. Iya. Saya katakan ke Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini turun duf'ah wahidah. Satu Quran turun dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Blek turun. Bisa dipahami ya? Satu malam. Satu malam. Dalam satu malam turun Al-Quran ke Baitul Izzah. Bisa dipahami nih? Ini dalam satu malam. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, satu malam Quran turun dan duf'ah wahidah dan kamilah. Artinya apa? Sempurna. Dari mulai suratul Fatihah sampai suratul Nas, Quran turun. Quran turun, lengkap. Iya, lengkap turun. Sampailah di sini. Saya dipahami nih? Biar tahu dulu nih. Dari sini turunlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi
Khalaq. Masya Allah, mentang-mentang Ramadan hafal semua surat ini. Iya, di suratul Alaq, turun suratul Alaq. Saya sampaikan Bunda, punten-punten lihat-lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yakni Al-Qur'anul Karim, tiba kepada Rasulullah. Ini selama Rasulullah menjadi nabi dan rasul sampai wafatnya Rasulullah, Al-Qur'an terus kepada Rasulullah. Saya tanya, Rasulullah usianya berapa tahun? 63 tahun. Menjadi nabi rasul berapa tahun? Atau 40 tahun diangkat jadi nabi dan rasul? Iya. Sama dengan berapa? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun ini Al-Quran turun kepada Rasulullah. Munajaman ataupun mufarraqan, artinya apa? Terpisah. Kadang-kadang 5 ayat, kadang-kadang 10 ayat. Jadi Quran kepada Rasulullah tidak turun, turun tidak. Quran nih Rasulullah turun, Quran tidak. Iya. Nanti saya bahas sebentar lagi. Masya Allah, indah hari ini kita belajar tentang Quran yang mungkin usia kita yang baru 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 70 tahun belum pernah membahas tentang masalah ini. Kita akan tahu. Bismillah. Iya. Ternyata Quran ini selama 23 tahun turun kepada Rasulullah selama 23 tahun. Di 23 tahun ini Rasulullah 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Maka itu Quran ini ada Makkiyah dan ada Madaniyah. Terbaginya demikian. Quran yang namanya Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Makkiyah, sebelum Rasulullah hijrah. Madaniyah adalah Quran yang turun setelah Rasulullah hijrah. Itu patokannya, hijrahnya, bukan kepada tempatnya. Walaupun beberapa ulama mengatakan Makkiyah adalah Quran yang turun ketika Rasulullah di Mekah. Madaniyah adalah Quran yang turun di kota Madinah. Ada yang berpendapat demikian. Tapi saya sampaikan untuk Bunda yang berbahagia dan sahabat Rumil dimanapun berada, saya sampaikan bahwa yang namanya 13 tahun disebut Makkah ataupun di Mekah, Makkiyah karena sebelum hijrah, Madaniyah karena setelah hijrah. Masya Allah, luar biasa. Saya lanjutkan. Selama 23 tahun ini Quran turun diawali dengan suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan selanjutnya. Ini pertama kali Quran turun adalah surah apa tadi? Enaknya nyebut surat Al-Alaq apa surat Iqra? Hah? Al-Alaq, ya boleh. Surat Iqra juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena semua insya Allah, semua yang namanya surat pertama kali yang tertulisnya sebut nama suratnya. Surat An-Naba, surat apa ya? Itu surat Amma Yatasa'alun. Boleh. Surat Al-Ikhlas, Qulhu, itu surat Qulhu. Kita kan familiar ya. Surat An-Nasr, yang mana surat An-Nasr itu? Idaja, surat Idaja, tuh kan awal asar katanya An-Nasr, iya. An-Nasr, Idaja Nasrullah. Tapi kalau bilang surat An-Nasr, boleh. Kalau yang surat apa? Surat Idaja, betul. Iya, surat Idaja, benar. Inna a'tainakal kautsar, surat apa? Surat Al-Kautsar. Surat apa? Surat Inna a'taina. Bisa dipahami ya? Silakan. Iya, maka ketika dikatakan surat apa? Surat Iqra, nggak apa-apa. Karena awal surat, rata-rata awal surat bisa dinamakan surat itu sendiri. Bisa dipahami ya? Contoh apa? Surat Yasin, awalnya Yasin, memang Yasin. Subhanallah, iya. Al-Baqarah itu termasuk Alif Lam Mim, ya, yang diawali dengan Alif Lam Mim, seperti itu. Iya. Al-Fatihah tidak, surat Alhamdulillah silakan saja, cuma kan kita familiar banget Al-Fatihah. Masa kita nggak tahu surat Al-Fatihah? Sama-sama kita baca surat Alhamdulillah, susah. Tapi Al-Fatihah familiar banget sama kita kan? Sudah jadi darah daging Al-Fatihah itu, Masya Allah. Saya lanjutkan. Iya. Subhanallah, ini yang namanya diawali dengan suratul Alaq pertama kalinya. Dan sampai akhir dari ada surat yang ada dalam suratul Maidah. Ini adalah untuk pengetahuan kita saja, walaupun ada beberapa pendapat para ulama tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa mengurangi rasa cinta kepada para alim ulama, dan mengatakan suratul Alaq yang terakhirnya di suratul Maidah.
yang kalimatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Walaupun sebagian ulama mengatakan ayat utang piutang terakhir turun, ya. Namun karena ibu familiarnya dengan surat al-yauma akmaltu lakum dinakum, silakan. Karena ulama juga ada yang mengatakan seperti itu. Karena punten tamatnya ataupun selesainya dalam masalah Al-Qur'an, yakni diakhiri dengan surah apa? Dalam suratul Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Selama 23 tahun turun Quran. Siang, malam, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pokoknya selama 23 tahun Quran turun tanpa mengenal waktu. Tanpa mengenal siang malam, tanpa mengenal bulan, tanpa mengenal situasi. Terkadang Quran ini, Masya Allah, turun dengan berbagai macam terjadi. Ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Pernah tahu? Selama ini ada asbabun nuzulnya. Dan Quran turun dari sini mudajjaman atau mufarraqan. Tidak langsung seperti turunnya blek demikian. Bisa dipahami ya? Yang langsung turunnya dari mana tadi? Lauhil Mahfuz ke mana? Baitul Izzah. Masya Allah, itu langsung. Dari sini terus terpecah-pecah. Maka, nih sekarang masuk dulu nih sebelum saya lanjutkan. Maka bunda yang berbahagia, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Atiyah bin Aswad, ketika membaca surah, membaca ayat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam satu malam, yakni disebut malam Lailatul Qadar. Lailah artinya satu malam. Bisa dipahami ya? Qadar saya pernah menyampaikan ketika apa itu waktu itu? Tarawih di sini. Tinggal kembali di YouTube untuk melengkapinya. Ya, lihat untuk di Rumil sudah diupload tentang masalah Lailatul Qadarnya. Iya, untuk melengkapi ini saja. Lailah artinya adalah satu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran dalam satu malam, yang mana malam itu dikatakan Lailatul Qadar. Bisa dipahami ya? Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, ini adalah dalam suratul Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran dalam satu malam yang penuh dengan berkah. Dibilangnya berapa malam? Satu malam. Dalam surah lain, ibu bisa menemukan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dibilangnya bulan Ramadan, bulan di mana turunnya Quran. Bisa dipahami nggak nih? 3 ayat ini. Bisa dipahami nih? Seorang sahabat Rasul Atiyah bin Aswad nanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, saya nggak paham nih dengan ayat 3 ayat tadi ini. Kenapa nggak paham? Kayaknya nggak pas deh. Maksudnya apa? Karena Al-Quran mengatakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran turun dalam satu malam, yakni malam Lailatul Qadar. Dan dalam ayat lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, turun dalam satu malam, malam penuh berkah. Dan dalam ayat lain, bulan Ramadan tempat diturunkannya Al-Quran. Iya, bulan Ramadan tempat diturunkannya Quran. Yang saya tahu, Quran itu turun bukan satu malam, karena Rasulullah menerima ada siang juga Quran turun. Bisa dipahami nggak? Ada siang, ada sore, ada pagi, malam juga turun. Tapi kalau dikatakan Quran turun dalam satu malam, kayaknya nggak pas. Selama 23 tahun bahkan Quran mengatakan dalam Quran, sesungguhnya Quran diturunkan pada bulan apa tadi? Ramadan. Perasaan waktu Dzulhijjah Quran turun. Perasaan ketika Muharram Quran turun. Perasaan ketika bulan Rabiul Awal Quran turun. Selama 23 tahun Quran ini turun tanpa melihat waktu siang atau malam, juga tanpa melihat apa? Bulan. Bisa dipahami nggak nih? Pertanyaannya. Bisa dipahami nih? Saya kalau nggak bisa dipahami, saya ulangi lagi nih. Bila perlu saya ulangi dari masuk di situ tuh. Bisa dipaham nggak? Sayang kalau nggak paham nih. Saya kalau nggak paham gimana gitu, jadi kepikiran selama pulang perjalanan saya jadi pikir. Benar saya Bunda. Punten, ini mungkin hanya curhatan saya kepada Bunda. Jadi kalau habis ceramah, saya kalau berpikir itu kayaknya paham aja Maya. Hanya dalam perjalanan, ya Allah mudah-mudahan mereka paham apa yang saya inginkan.
Mudah-mudahan gitu. Jangan sampai salah pemahaman begitu. Saya takut sekali. Subhanallah, takut sekali. Kenapa? Takut kalau salah paham bagaimana nanti akibatnya. Iya. Itu yang selalu diresahkan dalam setiap perkataan. Pantesan guru kami tercinta Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf itu, beliau kalau habis sholat dengan mengatakan doanya, ucapannya, ya Allah, doanya selalu mengatakan apa? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan paham kepada murid-muridku, kepada santri-santriku. Itu saya yang diucapkan setiap habis sholatnya. Kenapa? Karena takut nggak paham. Iya, nggak apa-apa suara habis, nggak apa-apa. Yang penting ibu paham. Paham nggak kira-kira nih? Alhamdulillah, senang rasanya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Saya lanjutkan lagi. Ya Rasulullah, kayaknya Al-Quran ini turunnya yang saya tahu bukan satu malam loh. Bukan kepada Rasul Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, kayaknya Quran itu turun tuh siang juga ada yang turun loh. Terus bukan Ramadan saja. Rabiul Awal turun, Jumadil Awal turun, Jumadil Tsani turun, Rajab turun. Ini maksudnya apa? Katanya satu malam Quran itu turun. Dijawab oleh Ibnu Abbas, yang satu malam itu adalah turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang ibu-ibu sebut Lailatul Qadar, peristiwa ini. Bisa dipahami Bunda? Iya. Peristiwa nuzulul Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Apakah peristiwa turunnya Quran dari Allah ke Lauhil Mahfuz? Wallahu alam, tidak ada cerita dan tidak ada kisah, kita tidak tahu. Hanya kita untuk mengetahuinya saja. Kalau demikian adanya. Iya, bisa dipahami nih. Selanjutnya turunnya Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah lailah wahidah, satu malam saja. Peristiwa ini disebut dengan Lailatul Qadar. Masya Allah. Karena orang sekarang banyak berpikiran Lailatul Qadar itu ini ke sini. Kalau ini ke sini, ini panjang 23 tahun. Kan Allah bilang satu malam. Bisa dipahami nih? Masya Allah. Seperti terang dunia ini. Prang. Punya ilmu ini. Selama ini ibu Lailatul Qadar tuh apa yang dipegangnya? Oh begitu Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadar. Masya Allah. Sini baru ke sini. Ini adalah mufarraqan. Selama 23 tahun turun ini. Tapi yang Lailatul Qadar di sini. Barulah sahabat ini paham dengan menyebutkan kalimat yang sangat indah. Oh, kalau begitu sungguh sangat difahami oleh kita semuanya yang namanya Lailatul Qadar, peristiwa dari sini kemari. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Selanjutnya, iya, Lailatul Qadar itu kan nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu turun dari atas ke bawah. Ini nuzulul Quran, ini nuzulul Quran, ini nuzulul Quran. Bisa dipahami kan ya? Lebih terang lagi. Kenapa Bunda? Nah, sebentar lagi. Oh, udah nggak sabar di Bunda nih. Masya Allah. Nah, gimana? Iya. Baitul Izzah, satu tepat. Nanti saya terangkan. Iya. Wah, ini Masya Allah. Ini kalau saya bisa batalin di Bank Danamon, dibatalin. Cuma nggak bisa ini. Subhanallah. Kenapa? Ini susah di sana. Subhanallah. Saya lanjutkan. Iya. Saya sampaikan ini terjadi. Ini poin pertama, sudah ketahuan ya, paham ini. Oh begitu Quran itu turunnya demikian. Oh, saya paham sekarang. Apa namanya? Dari sini ke sini nuzul Quran, nuzul Quran, nuzul Quran. Tapi Lailatul Qadar itu satu malam. Di sini letaknya. Kalau dari sini ke sini 23 tahun. Dari sini ke sini tidak tahu, nggak ada keterangannya, hanya pengetahuan saja. Iya, berarti ini namanya Baitul Izzah ke bumi. Apa Baitul Izzah? Sebentar nanti kita akan bahas. Iya. Kita akan bahas. Iya. Kita akan lihat. Nah, para ulama menyebutkan semua kitab samawi. Kitab samawi itu artinya adalah Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Zabur, Quran, semua turunnya pada bulan Ramadan. Semua turunnya pada bulan Ramadan. Zabur, kitab samawi namanya. Kitab samawi itu Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, semua itu namanya kitab samawi. Saya mendapatkan dari keterangan para alim ulama bersandar kepada beberapa hadis Rasulullah SAW, iya, bahwa untuk pengetahuan Bunda saja, awal Ramadan, saya tidak catat, awal Ramadan, iya, awal Ramadan, Masya Allah, itu turunnya satu hari atau tanggal 1 Ramadan
Itu keterangan para alim ulama melalui dari beberapa hadis turunnya yang namanya Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu, suhuf itu lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Suhuf. Jadi gini nih, suhuf itu kalau misalnya ibu nulis, terus kertasnya itu belum disatuin, ibu nulis di kertas kuarto, tahu tuh? Apa namanya? Per dikumpulin, tulis per lembar, kumpulin, jadi namanya suhuf. Dijilid, cekrek, buku jilid. Oh, udah jilid, ini berarti dalam suhuf lembaran-lembaran. Suhuf, bisa dipahami ya? Nah, turunnya suhuf Ibrahim itu di awal Ramadan. Awal Ramadan turunnya suhuf Ibrahim, Musa, beberapa ulama. Selanjutnya mengatakan di tanggal 6 Ramadan turunnya adalah punten kitabut Taurah. Turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat turunnya 6 Ramadan. Iya. Selanjutnya di 13 Ramadan itu turunnya Injil. 13 Ramadan turunnya Injil. Saya tidak sampaikan keterangan lebih jelas atau seperti apa karena waktu, ya. Hanya bunda pengetahuan saja. Selanjutnya di 18 Ramadan itu turunnya Zabur. 18 Ramadan. Selanjutnya saya sampaikan di 24 Ramadan, 18 Ramadan turunnya Zabur. Sudah? Lalu 24 Ramadan, nah ini dia nih. 24 Ramadan turunnya pertama kali suratul Alaq ke bumi. Bisa dipahami? Ini yang disebut dengan para ulama lebih banyak 24 Ramadan turunnya Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW yang pertama kali suratul Alaq turunnya pada bulan Ramadan. Selanjutnya apa lagi? Pada tanggal 24 Ramadan. Ini dia suratul Alaq. Iya, pertanyaannya, nah yang 17 seperti apa? Yang 15 seperti apa? Karena ada keterangan beberapa hadis, tapi saya lebih cenderung memilih yang tanggal 24. Iya, lebih cenderung kepada tanggal 24. Itu disampaikan ahli hadis, termasuk para ahli hadis pun menyatakannya ini nuzulnya 24. Iya, ataupun nuzul dari sini pertama kalinya 24. Saya sampaikan untuk bunda yang berbahagia dan sahabat Rumil dimanapun berada, saya sampaikan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, karena saat itu yaumal taqal jam'an, diantaranya adalah saat perjumpaan antara hak dan batil dalam peperangan perang Badar. Dalam beberapa riwayat saat perang Badar itu adalah turunnya Quran pertama kali ke bumi. Perang Badar itu adalah terjadi, ada yang menyebutkan di 15, ada yang mengatakan selesainya di 17. Maka wajar kalau ada yang mengatakan nuzulul Quran dari sini yang pertama kali adalah saat perang Badar terjadi. Maksudnya saat seperti inilah turunnya Quran, kata Rasulullah, maknanya adalah saat perang Badar. Berarti tanggalnya saat itu antara 15 dan 17. Maka kalau ada yang memperingati nuzulul Quran di 17, ya disitulah mengambilnya. Tapi kalau melihat lebih dalam lagi, nuzulul Quran dari Baitul Izzah ke sini itu adalah di 24 Ramadan. Karena berdasarkan keterangan tadi, 1 Ramadan Suhuf Ibrahim, iya, 6 Ramadan Taurah. Selanjutnya berapa lagi? 13 Ramadan Injil, 18 Ramadan Zabur, 24 Ramadan Al-Quran. Bisa dipahami nih? Oke, bagus, alhamdulillah. Sekarang ditanya lagi, kalau yang lain Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim turunnya ke sini dulu nggak ya? Maksud ke sini dulu kemana tuh? Baitul Izzah dulu nggak ya? Apa langsung? Hah? Wallahu alam ya. Bagus kalau gitu. Iya. Ibu lagi nunggu jawaban semuanya kan? Saya sampaikan. Benar, pertama kali saya sampaikan wallahu alam. Namun para alim ulama, ibu bisa tahu turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah dari Lauhil Mahfuz bagaimana turunnya tadi? Serempak sekaligus. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim turunnya tidak mufarraqan, tapi turunnya langsung dapat ke Nabi Musa. Nih Taurat Musa dapat. Ya Musa, aku berikan Injil. Ya Isa, aku berikan Injil. Nih Injil. Bisa dipahami nih? Ini disampaikan para alim ulama ahli tafsir. Iya.
Perbedaannya Kitabus Samawi, Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya, ya, itu perbedaannya kalau kitab Al-Quran turun peristiwa, asbabun nuzul ada, yang tidak ada asbabun nuzul juga ada. Namun saya sampaikan turunnya Quran dari Baitul Izzah ke sini mufarraqan. Mufarraqan itu apa? Terpisah. 1 ayat, kadang 10 ayat, kadang 5 ayat, kadang 7 ayat. Iya, bisa dipahami nih. Tapi kalau yang namanya Zabur, Taurat, Injil, turunnya langsung ini 1 Injil, ini Taurat, ini Zabur, langsung diberikan lengkap. Bisa dipahami nih. Maka Nabi Musa membawa Taurat, Nabi Isa membawa Injil, Nabi Daud membawa Zabur. Ya Musa, kami punya peristiwa demikian, bagaimana permasalahannya? Sebentar, dibuka dulu apa masalahnya. Jawabannya bla 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 disampaikan. Wahai Isa, kami punya masalah, bagaimana menurutmu? Sebentar, saya lihat di Injil. Iya, dilihat keterangan-keterangannya. Apa yang akan terjadinya? Karena peristiwanya, subhanallah, peristiwanya untuk zaman itu tidak terlalu banyak seperti peristiwa zaman sekarang. Akan berkembang, Quran itu akan berkembang. Makanya Masya Allah, luar biasa, Quran itu hebat sekali. Sampai zaman sekarang pun Quran itu ajib, luar biasa, membongkar hal-hal yang ketahuan sekarang ini. Tapi kalau zaman Injil ya di masanya, Zabur ya di masanya. Makanya langsung sebundal ditanya-tanya Rasulullah. Punten, ketika ditanya, ya Rasulullah apa itu ruh? Ada ruh apa ya? Enggak. Ya Rasulullah apa itu ruh? Langsung ketika mereka bertanya, Allah langsung menjawabnya dengan mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Jadi peristiwa yang mereka Taurat, Zabur, Injil, para alim ulama mengatakan tidak memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya, karena langsung dikasih blak. Bisa dipahami ya? Tapi Quran dalam satu peristiwa dikasih, dalam satu peristiwa dikasih contoh-contoh. Saya akan beberapa hal saya kasih contoh. Subhanallah, iya. Karena kalau kita tahu tentang asbabun nuzul, Bunda, kalau kita tahu tentang sejarah kenapa turunnya, itu akan lebih tahu gimana ceritanya. Contoh nih, Rasulullah SAW sakit. Bukan hanya sekedar sakit, memang saat itu beberapa bulan Quran wahyu turun, tidak turun. Wahyu tidak turun. Diperkirakan sampai 6 bulan wahyu tidak turun. Berapa bulan? Cukup lama, 6 bulan. 6 bulan. Subhanallah, iya, tidak turun. Maka saat itu Rasulullah juga dalam keadaan kurang sehat, tinggallah di rumah. Kalau rumah dulu tuh nggak seperti rumah sekarang. Rumah dulu tuh dari apa namanya, kalau Mekah itu bukan batu tapi dari tanah, ya. Tanah, setelah itu tanah dikitukan terus dibolongin agar udaranya sirkulasinya masuk. Jadi tanah bolong, ya. Nah, seorang wanita Ummu Jamil, daripada istrinya siapa, Abu Lahab, iya, dia berdiri, ini rumah Rasulullah, kalau bicara ya kedengeran. Dia bilang dengan mengatakan, teriak, ngomongnya ke sana tapi maksudnya kepada yang di dalam, dengan mengatakan, tahu nggak, yang namanya Muhammad itu sekarang lagi sakit karena apa? Ditinggalkan Jibril. Lagian Muhammad itu, saya terjemahkan saja, lagian Muhammad itu kepedean mau jadi nabi. Nah, Jibril ninggalin sekarang ini. Jibril tidak datang lagi ke Muhammad, dan Muhammad sekarang sudah tidak jadi nabi lagi. Pasti dia sekarang lagi menyesal dan dia lagi sakit. Karena apa? Tidak jadi nabi. Bisa dipahami ya? Muhammad sekarang lagi sakit, nggak jadi nabi. Kenapa? Karena Jibril meninggalkannya, Allah pun meninggalkannya. Sekarang dia sakit. Karena apa? Itulah sengsara sendiri. Biarin seperti itu. Kira-kira Rasulullah sakit nggak itu? Kalau digituin, terdengar. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu, Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak mencampakkanmu. Dijawab oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti peristiwa menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi As ibnu Wa'il, ketika Rasulullah punya anak laki-laki wafat. Punya anak laki-laki wafat. Punya anak perempuan hidup sampai menikah dan sampai berkeluarga. Terakhir Rasulullah punya anak laki-laki namanya Ibrahim, itu dari Maria Qibtiyah. Punya anak laki-laki, Rasulullah gembira, lalu dipegang anak laki-laki ini, Masya Allah, gembira sekali. Tiba-tiba anak laki-laki pun wafat. Ibrahim pun wafat.
itu kurang daripada usia 2 tahun. Subhanallah. Rasulullah menangis. Bayangkan siapa sih yang tidak sedih ketika anaknya meninggal? Tidak ada. Apalagi laki-laki yang Rasulullah harapkan wafat, di dalam hari wafatnya, saat sedihnya Rasulullah SAW sampai berlinang air matanya, bayinya dipeluk oleh Rasulullah, linang air mata Rasulullah kena kepada Ibrahim. Iya, Ibrahim itu adalah putranya Rasulullah, dimasukkan ke liang lahat oleh Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba As ibn Wa'il dengan mengatakan, Muhammad al-Butur. Butur itu artinya yang terputus nasabnya. Kenapa terputus nasabnya? Karena nasab itu bin ke laki apa ke perempuan? Bin ke laki, bin ke laki, bin ke laki. Coba ibu anak siapapun yang hadir di sini, binnya sekarang ke ibu apa ke bapak? Ke bapak. Hebat. Binnya tuh ke bapak, binnya ke bapak. Maka saya kagum dengan seseorang sahabat saya. Ketika di notaris jumpa, Masya Allah, tanahnya atas nama istrinya, rumah atas nama istrinya, mobil atas nama istrinya, motor atas nama istrinya. Saya tanya, Kang, kenapa begitu, Kang? Saya ini luar biasa. Kenapa? Bayangin aja, istri saya baik banget. Kenapa? Istri saya yang hamil anak saya semuanya, tapi atas nama saya semua anak saya. Binnya ke saya semuanya. Bisa dipahami nggak ya? Iya, kata suami itu. Anak saya semua 6 anak saya nggak hamil, tapi semuanya binnya ke saya, atas nama saya semuanya. Nah, saya pengen semua apa yang saya dapatkan binnya untuk istri saya. Maksudnya apa? Namanya untuk istri saya. Hebat, saya bilang nih. Langsung istri saya bilang, bagus tuh. Bagus, oke, saya bilang. Untung aja ada pajak progresif. Iya, kalau nggak ada. Tapi luar biasa ya. Itu tidak usah ditiru, terserah itu ya, kesepakatan. Namun ini ada loh laki-laki begitu, ya. Ada laki-laki yang berpendapat begitu. Saya itu nggak hamil 6 bulan, saya nggak menyusui saya nggak hamil 9 bulan, saya nggak menyusui 2 tahun, saya nggak ngurus dari kecil, saya nggak ngurus, kata suaminya. Maka tiba-tiba ini anak tetap aja binnya ke saya. Apalagi kalau anak perempuan, tetap saja saya menikahkannya, nggak sah sama ibunya. Tapi itu istri saya, ikhlas saja tuh, nggak protes. Kagak pernah ngomong binnya ke saya, orang saya yang hamil, binnya ke saya yang melahirkan. Tapi ibu tuh jujur, ikhlas nggak itu anak-anak atas nama suami binnya gitu? Ikhlas ya, subhanallah. Wah, langsung ribut. Iya demikian. Maka sebab itu ada binnya itu ya memang ke suaminya. Masya Allah. Setelah itu diletakkannya mobil atas nama istrinya, rumah atas nama istrinya. Kenapa? Karena apa? Karena ini adalah pembalasan jasa baik istri saya. Kenapa? Karena saya ingin membalas jasa baiknya semuanya atas nama istri saya. Masya Allah. Luar biasa. Hebat, hebat. Ya. Ketika Rasulullah saja. Iya. Sampai di mana tadi ini? Jadi kebin ini. Iya. Meninggal, Masya Allah, ya. Wafat Ibrahim, dikuburkan. Begitu Ibrahim dikuburkan, lalu kata As ibn Wa'il, dia bilang, Muhammad Butur. Muhammad yang akan terputus nasabnya. Iya. Muhammad tidak punya bin Muhammad, Rasul tidak ada. Putus. Iya, dan Rasul cek dan Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, aduh punten ini, dan Muhammad, perjalanan masih panjang lagi nih, dan Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih sampai ini yang namanya As ibnu Wa'il kalau menyebutkan Muhammad pasti dikasih tahu buturnya. Misalnya Muhammad mana? Oh, Muhammad Butur maksudnya. Menyebarkan di Mekah atau Madinah dengan ucapan Muhammad Butur, maknanya adalah Muhammad yang terputus nasabnya karena tidak punya anak laki-laki. Allah jawab, Muhammad Rasulullah SAW dengan dibilang butur lagi, dibilang terputus nasabnya karena tidak punya anak laki-laki, dihina sedemikian rupa. Maka Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Kenapa engkau sedih ya Rasulullah? Aku telah berikan kepada kamu kautsar, kenikmatan yang berlimpah, yang luar biasa, sampai di akhirat nanti ada haud,
kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Iya, fasholli rabbika wanhar. Mananya tetap Anda harus ibadah kepadaku dan apa? Sembelih hanya untukku, berkurban. Lihat-lihat Allah sebutkan As ibnu Wa'il, inna syani'aka huwal abdar. Yang menghinamu itu siapa tadi? As ibnu Wa'il huwal abdar. Dialah yang terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjawabnya? Allah. Kalau ibu tahu tentang inna a'tainakal kautsar, si As ibnu Wa'il ini kurang ajar, tahu kan? Tapi kalau ibu nggak tahu asbabun nuzul, nggak terlalu connect ya. Bapak tahu inna a'tainakal kautsar, imamnya nggak hafal ayat nih, yang pendek-pendek dia jadinya, atau lagi buru-buru imamnya. Tapi kalau inna a'tainakal kautsar, masya Allah, saat itu Rasulullah dihinanya oleh As ibnu Wa'il, iya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia yang abtar. Jadi al-butur itu terputus. Tapi kalau abtar lebih terputus. Lebih bahasanya lebih tajam. Kalau kabir bahasa Arab besar artinya kan. Kalau akbar lebih besar. Kabir besar, akbar lebih besar. Butur terputus, abtar lebih terputus. Subhanallah. Sekarang coba, siapa yang mengenal As ibnu Wa'il? Nggak ada kan? Emang abtar? Kalaulah bukan karena anaknya yang soleh, iya, Amrun ibnu As, kalaulah bukan karena anaknya yang soleh, anaknya siapa? As ibnu Wa'il. Siapa anaknya? Amrun bin As. Amrun bin As, pernah mendengar? Iya barusan. Astagfirullah. Pernah mendengar yang namanya As ibnu Wa'il? Amrun bin As itu putranya daripada As ibnu Wa'il. Kalaulah bukan karena putranya yang soleh, nggak bakal pernah ada yang mengenal yang namanya siapa As ibnu Wa'il. Itu tuh sejarah itu. Punya asbabun nuzul. Kalau nggak punya asbabun, kalau kita tidak pernah mengenal asbabun nuzul, kita kurang apa ya dalam istilahnya apa ya? Kurang greget ketika membaca ayat. Maka cobalah pelajari tentang asbabun nuzul itu apa, seperti apa. Itulah yang terjadi ketika yang namanya asbabun nuzul. Masya Allah, luar biasa bunda. Jadi begitu asbabun nuzul itu iya. Seperti halnya Umar bin Khattab ketika ngumpul rame-rame dengan dengan Rasulullah, dengan beberapa istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu ya. Umar bin Khattab mau mengambil makanan atau terlihat makanan. Umar bin Khattab melihat makanan itu. Tiba-tiba istri Rasulullah mengambil makanan dan ininya tersingkap. Kelihatan begini. Umar bin Khattab langsung begini. Iya. Setelah itu kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau wanita itu tuh memanjangkan pakaiannya, agar nanti kalau dia bergerak tidak terlihat seperti ini, ataupun dia sedang apa tidak terlihat bagaimana." Subhanallah. Maka saat itu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Rasulullah, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-katanya, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Subhanallah. Seperti itu. Iya. Yudnina alaihinna min jalab, untuk memanjangkan pakaiannya. Jadi ininya tidak ngatung di sini tapi panjang ke bawah. Ininya tidak sampai di sini tapi agak panjang ke sini. Iya. Subhanallah. Makanya sekarang ada juga yang panjang mas sudah tapi dikasih apa ya namanya? Kloset. Apa itu? Mangset. Kasih mangset. Masya Allah. Ada kan kasih mangset kan? Kasih mangset di sini. Karena apa? Dia ragu kalau lagi begini takut kebuka. Tapi ada mangsetnya. Iya. Tapi jangan mangset ada tapi emasnya brung. Oh, kalau jalan kerincing. Tidak ya. Tapi yang jelas dengan menyebutkan yudina alaihinna min jalabibihinna. Surat apa itu? Surat apa? Yudina alaihinna min jalabibihinna. Surat apa? Iya, betul. Iya. Jadi saya sampaikan dengan menyebutkan bunda yang berbahagia, beberapa ayat kalau ibu lihat tentang masalah asbabun nuzul akan lebih apa ya? Oh gitu ya ceritanya. Oh, punten. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya perlu sampaikan beberapa hal, wallahu alam. Begini bunda. Iya. Agak ini hanya sekedar untuk tahu pengetahuan asbabun nuzul. Ini rumah Rasulullah. Ini rumah Rasulullah di sini ya. Ini adalah rumahnya istri Rasulullah, ini juga rumah istri Rasulullah, rumah istri Rasulullah gitu ya. Atau beginilah kira-kira ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam minggu ini sini, minggu ini ke sini, minggu di sini, sini. Demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mau pulang, mau berangkat ke sini pasti lewat rumah ke-1, lewat rumah ke-2, lewat rumah ke-3, lewat rumah ke-4, lewat rumah ke-5 kalau mau ke-6 begitu ya. Nah,
Setiap pulang begini, Hafsah itu kalau Rasulullah pulang dari masjid suka menunggu di luar walaupun bukan bagian beliau. Tapi nunggunya bukan nunggu ngapa-ngapain, tidak. Hanya wajar lah. Ya Rasulullah silakan kurma. Ya terima kasih. Diambil, makan satu, jalan. Besoknya lagi, ya Rasul, makan satu, jalan. Subhanallah. Kurma yang dimakan oleh Rasulullah SAW dimakan, ketemu bagian istri ini nih. Begitu di sini ketemu, kalau ini nggak ketemu karena Siti Aisyah yang paling pertama rumah. Ya, di sini jumpa dengan yang ketiga. Ya Rasulullah, kok kayaknya ada wangi kurma atau tercium kurma. Dari siapa? Hafsah. Kok kesana dulu ngapain ini? Saya dipahami nih. Iya. Begitu. Setelah itu berapa kali lagi? Ya Rasulullah, kok ada wangi kurma? Dari mana? Hafsah. Kok gitu? Kesini juga sama. Begitu mau datang, ya Rasulullah kurma. Datang ke sini, ditanya, ya Rasulullah dari mana? Hafsah. Loh, kok kan bagian saya? Padahal Rasulullah tidak sampai hanya untuk makan kurma saja. Ini sampai semua istrinya mengenal kalau Rasulullah itu ke rumahnya ngambil kurma dulu dari Hafsah. Berbicaralah. Siapa yang berbicara? Istri-istri Nabi ini. Aneh ya. Kok setiap ke rumah saya Rasulullah ke Hafsah? Iya, ke saya juga. Ini gimana nih ceritanya? Ini dia. Bisa dipahami nggak nih? Ntar saya lanjutin. Ya. Sekarang pengen tahu dulu ini. Nanti kita lihat Bunda. Akhirnya bagian Rasulullah kemari, senyuman istri ini tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Baud. Baud itu apa baud itu? Cemberut. Subhanallah. Kalau Rasulullah datang, Assalamualaikum Pak Kabar. Baik. Subhanallah. Ada makanan apa di sana? Ada di situ, silahkan aja. Subhanallah. Dingin. Ini ada apa nih? Dingin suasananya nih. Ada apa nih? Ada apa? Subhanallah. Lihat. Akhirnya Rasulullah tahu kalau sesungguhnya yang menjadikan hal ini, satu, ada yang mengatakan kurma. Yang kedua, kalau seandainya salaman, misalnya saya pakai parfum, ya, salaman dengan suami ibu kan biasa cepak-cepiki, ya, Assalamualaikum, tempel pagangan. Begitu ketemu sama ibu bilang, Pak, ke suaminya, Pak, wangi apa Pak? Salaman sama siapa tadi saya? Oh, saya tadi salaman sama fulan. Ke bawah nggak wanginya? Ke bawah kan. Ibu pernah nggak salaman sama temen sampai ke rumah masih ada baunya? Langsung ibu cuci pakai detol segala macam, masih ada misalnya. Tapi masih pernah nggak gitu? Salaman sama temen sampai rumah wanginya masih ada, pernah ya? Rasulullah salaman dengan Siti Hafsah. Ya iyalah, wanginya kena ke sini. Bisa dipahami. Dan parfum masing-masing dari istri Rasulullah. Wow, tahu. Jangan-jangan pengalaman ini. Subhanallah. Ibu jangankan untuk istri. Saya saja, subhanallah, kalau saya dari mana gitu ya, ketemu langsung. Istri tahu ini parfum siapa? Tapi parfumnya ini bagus, wangi, parfum ini, iya. Tapi subhanallah, satu rumah itu kalau sudah kena rokok, misalnya saya udah tausiah segala macam, ada bau rokok, itu saya sendiri tuh pingin cepat ganti. Begitu keluar bau, sampai ke rumah aja, baru masuk aja udah, tadi kumpul sama orang rokok ya? Iya. Kesininya tuh nggak enak, subhanallah. Sampai ke rambut padahal dipeci, tetap aja mesti dicuci rambutnya. Kenapa itu? Naudzubillah, buang yang seperti itu ya. Tapi yang jelas dalam mata ini ada. Akhirnya para isi ngumpul, hilang senyuman. Rasulullah tahu, ini gara-gara kurma ini, sama gara-gara apa? Parfum. Rasulullah, waduh luar biasa, demi cinta kepada istri-istrinya, Rasulullah katakan, ya Allah, asal istriku beres, asal istriku rapi semuanya, aku haramkan kepadaku kurma dan parfum. Padahal kurma dan parfum itu hal yang paling aku senangi. Sesuatu hobinya yang paling disenangi, demi mengambil cinta istrinya diharamkan. Masya Allah, hebat itu, luar biasa. Salah benar perilaku Rasulullah itu? Keliru. Ditegur nggak sama Allah? Ditegur. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik.
Kenapa engkau haramkan sesuatu yang telah aku halalkan hanya demi mencari keridhaan istrimu? Subhanallah. Hebat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, merinding saya. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajin wallahu ghafurur rahim. Taubat, Allah Maha Pengampun. Jangan diharamkan itu. Surat Tahrim. Di awal, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha falamma nabba'aha bihi qalat man ambaka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Rasulullah langsung, aku tahu apa yang membuat kalian demikian, karena parfum dan karena kurma kan? Aku tahu. Istri-istrinya bertanya, loh siapa yang kasih tahu ya Rasulullah masalah ini? Nabba'ani al-alimul khabir. Aku dikasih tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masih nggak beres juga nih. Rasulullah senyum ini hilang. Akhirnya Rasulullah punten i'tikaf untuk menenangkan dirinya di masjid. Masya Allah. Karena apa? Tidak ada masalah yang paling berat kecuali masalah keluarga, Bunda. Coba, ibu boleh punya masalah dengan siapa, tapi kalau sudah masalah dengan suami, paling berat itu. Oh iya. Apapun masalah di luar bagaimana, tapi kalau suami dukung, nggak apa-apa mah, tenang mah. Subhanallah, tenang. Tapi kalau sudah dicuekin sama pasangan hidup, gimana caranya ya? Mau ngomong nggak enak, nggak ngomong juga masih sebel gitu ya. Tapi mau bilang seperti apa, akhirnya apa? Nggak enak hidup ini. Iya. Maka saat itu Rasul tinggal ke masjid. Kalau misalnya suami ibu lagi masalah sama ibu, terus datangnya ke masjid, aman nggak bu? Aman. Bagus lah kalau ke masjid mah. Nah kalau perginya ke mall, repot. Apalagi pergi, zoom, bawa ATM, bawa tas, udah kacau. Tapi pergi ke masjid, bagus kalau ke masjid mah. Tapi ini larinya pada nggak ke masjid, ini ke masjid. Di situ Umar bin Khattab, lihat bunda, biar tahu semuanya. Umar bin Khattab melihat. Ya Rabb, kata Umar bin Khattab, ini kenapa Rasulullah hilang? Kenapa ada kesulitan? Datang, ya Rasulullah ada apa? Kasih tahu oleh Rasulullah, itu istri-istriku ya Umar. Kenapa? Ceritakan dari awal. Langsung Umar bin Khattab bangkit, berdiri. Jadi kamu tidak disenyum atau tidak dikasih senyuman oleh istrimu ya Rasulullah? Tidak. Berangkat Umar bin Khattab, dikumpulkan semua istri-istri Nabi. Dikumpulkan sama Umar bin Khattab, benar bunda? Dikumpulkan sama semua takut kalau sama Umar bin Khattab, takut. Dikumpulkan. Kata Umar bin Khattab mengatakan, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibati wa abkara. Subhanallah. Artinya bunda, ini ada dalam surat. Punten. Umar bin Khattab itu istilahnya memarahi istri-istri Nabi Muhammad dengan asa kamu tidak senyum pada Rasulullah, kamu mencuekkan Rasulullah, bisa saja kalian diceraikan oleh Rasulullah atas keinginan Rasulullah ataupun Allah yang menceraikan kalian. Mau seperti itu? Subhanallah. Lalu dan Rasulullah akan digantikan oleh Allah wanita-wanita yang lebih soleh daripada kalian. Mukminat, seorang mukminat, qanitat, taibat, ahli ibadah, ahli taubat, taibat, abidat, ahli ibadah, saihat, sayyibati wa abkara. Wanita yang lebih soleh daripada kalian, wanita yang lebih cerdas, lebih baik ibadahnya, lebih hebat dalam taubatnya. Semua istri Nabi nunduk. Perkataan Umar bin Khattab itu, sekali lagi bunda, perkataan Umar bin Khattab itu tanpa dikurangi sekecil apapun nempel dalam surat Tahrim. Hebat bunda. Umar bin Khattab mengatakan kata-kata itu langsung ada dalam surat Tahrim. Kenapa coba? Karena Umar bin Khattab ini adalah orang yang kalau berbicara sering pas dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab ini ada lisannya cocok dengan Al-Qur'an. Berapa kali? Seperti ayat hijab bunda, ayat hijab itu atas keinginan siapa? Umar bin Khattab. Tapi Al-Qur'an sudah ada. Orang dari sini Al-Qur'an sudah disimpan di sini kok. Iya, cocok dengan apa yang di sini. Iya, contoh maqam Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad bersama Umar bin Khattab, ya Rasulullah ini apa ini ya Rasulullah? Ini adalah maqam Ibrahim. Oh, maqam Ibrahim. Ya Rasulullah,
Kaifa idza akhadna maqami Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, bagaimana ya kalau ini maqam Ibrahim dijadikan tempat berdoa atau tempat sholat? Belum Rasulullah jawab, Al-Quran turun, fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Subhanallah. Ini Umar bin Khattab itu luar biasa. Umar bin Khattab, iya. Subhanallah. Nah, kalau ibu tahu tentang asbabun nuzul, demikian adanya. Jadi ketika ibu tahu tentang asbabun nuzul, jujur akan lebih apa? Dalam hati? Meresap. Akan lebih nyaman. Ya Rabb, seperti itu asbabun nuzul itu ya. Tapi tidak semua surah punya asbabun nuzul. Ya, kadang-kadang langsung Rasulullah menyampaikan syariat karena Allah sampaikan ini syariat tanpa ada asbabun nuzul. Tapi ada juga yang berkatakan dengan asbabun nuzul. Ini gara-gara Rasulullah dihina, ini jawabannya. Ini ketika ada masalah dalam keluarga, ini jawabannya. Dan subhanallah, itulah Quran turun sesuai dengan kejadiannya. Bisa dipahami nih? Pertanyaan yang bagus sekarang. Pertanyaan yang bagus itu bukan dari saya, dari guru-guru kita. Tapi saya katakan ini bagus pertanyaannya. Ketika Jibril alaihissalam, lihat ini penting bunda. Ketika Jibril alaihissalam ingin menyampaikan Al-Quran selama 23 tahun ini, kok 4 jadinya nih? Apa nih tadinya? Oh tanggal, oh iya. Aduh subhanallah, saya kaget nih. 23 tahun ini turun, Masya Allah. Ah ini dia nih. Selama 23 tahun ini turun, Masya Allah. Iya. Rasulullah SAW, Al-Quran turun selama 20. Jibril alaihissalam, apakah langsung begitu mau turun, ngambil di sini sampaikan kemari? Ngambil di sini bawa kemari? Ngambil di sini bawa kemari? Begitu apa enggak kira-kira? Gimana caranya? Hah? Benar. Langsung dapatnya dari Allah ke Jibril sampai ke Rasulullah. Allah, Jibril, Rasulullah. Yang di Baitul Izzah sampai sekarang tetap ada. Bisa dipahami bunda? Yang di Baitul Izzah tetap ada. Apakah yang di Baitul Izzah sama dengan apa yang ada di bumi? Sama. Maknanya adalah orang yang mencintai Al-Quran ini, Masya Allah, itu sama dengan orang yang menghafal Quran yang ada di Baitul Izzah. Lirtifa'i makanil Quran. Allah simpan Quran ini paling tinggi derajatnya. Kenapa? Orang yang di bawah ketika membaca surah-surah, tuh anda derajatnya seperti di Baitul Izzah. Karena yang anda baca sama dengan apa yang ada di dalam Baitul Izzah. Masya Allah. Ya tadi itu tempat yang namanya Baitul atau Sama'ud Dunia, langit yang langit dekat bumi. Ya, langitnya bumi maksud saya. Baitul Izzah ada tempat yang penuh dengan keagungan, aziz, gagah, kemuliaan. Baitul Izzah di sini. Masya Allah. Jadi Jibril alaihissalam mengambil ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih Rasulullah. Apa yang ada di Baitul Izzah sama dengan apa yang ada di bumi. Masya Allah. Ini sama dengan apa yang di bumi. Semuanya sama. Pertanyaannya ini, sebetulnya ada bagian keduanya ya. Namun saya sampaikan dulu untuk singkatnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah SAW mungkin ibu nanya nih, Al-Quran yang kasih nama itu suratul Fatihah, yang namanya itu suratul Baqarah, yang namanya ini adalah surah Ali Imran, yang namanya surah Al-Maidah, di sana suratul Nisa. Dan siapa itu yang kasih nama? Bukan lagi namanya, ayat-ayatnya kan perbedaannya beda-beda kan. Ini ayat sekian, ini ayat sekian, ayat sekian kan. Siapa yang kasih nama surat itu? Dan siapa yang menyusun nama surah itu? Disusun. Dan siapa yang menyimpan? Ini ayat sekian, ini ayat sekian, ini ayat sekian. Siapa yang menyimpannya? Saya sampaikan bunda, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Jibril bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya Rasulullah, ini suratul Alaq, ayat 1 sampai ayat 5. Nanti turun lagi ayat berikutnya, itu suratul Alaq lanjutkan ayat 6 sampai ayat sekian. Dan suratul Alaq simpan setelah ayat ini dan sesudah ayat ini. Jadi Rasulullah menghafal ayat, susunan ayat, menghafal nama surat, menghafal susunan surat. Masya Allah. Begitupun para sahabat. Begitupun para sahabat. Nama suratnya apa? Surat itu, surat ini. Jadi sekali lagi, ya, melalui tempat yang sangat indah ini, melalui tempat yang sangat luar biasa ini, saya sampaikan melalui pendapat ulama yang paling rajih
bahwa Al-Quran yang memberi nama suratnya, yang menyusun suratnya, menyusun ayatnya, itu tauqifi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Kalaupun ada yang berpendapat yang kasih nama surat itu sahabat loh, misalnya, ya, yang kasih nama, silakan diterima. Tapi saya rasa mungkin kalau yang kasih nama surat itu sahabat, pasti banyak perbedaan pendapat. Surat apa? Al-Baqarah, nggak keren banget, lucu sampai betina. Ganti dong, jangan itu. Mungkin. Surat apa? An-Naml. Surat An-Naml semut. Nggak ada lagi surat apa. Memang Allah yang mengatakan ini suratul Naml, ini suratul Baqarah. Iya. Subhanallah. Sampai orang-orang Yahudi ketika dibilang di dalam Al-Quran kan ada cerita burung hudhud, kan ada kan? Ada cerita sapi, ada kan? Ada cerita semut, iya kan? Ada cerita atau namanya surat fil gajah gitu kan? Orang-orang Yahudi bilang apa? Ini Quran ini kayaknya kebun binatang semua isinya nih. Iya. Apaan Quran ini? Kasih nama ceritanya semut apa? Ada gajah, ada yang namanya apa? Hudhud, ada yang namanya apa lagi? Baqarah. Ini apa? Ada yang apalah yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa ada unta lagi di sana? Ada apa Quran ini? Itu sempat dicemoohkan oleh orang Yahudi. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Itu subhanallah, ini adalah satu hal yang luar biasa. Jadi inilah yang disebut dengan Al-Qur'anil Karim. Begitu turun selama 23 tahun ini, kadang tanpa ada asbabun nuzul, terkadang juga asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu karena satu peristiwa misalnya, apa itu adalah peristiwa kepada Rasulullah, ataupun peristiwa pertanyaan dari orang-orang kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menyusun surah, yang memberi nama surah, bukan hanya sekedar itu, menyusun ayat-ayatnya itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para sahabat hafal di sini. Masya Allah. Jadi kenapa? Wallahu a'lam. Iya. Seperti apa Quran di Baitul Izzah kita tidak tahu, namun yang jelas disimpan lengkap di Baitul Izzah ini. Di Baitul Izzah ini Quran. Iya. Lalu yang ada di Baitul Izzah saat ini sama dengan apa yang ada di dunia. Masya Allah. Iya. Boleh jadi Quran tidak ada di bumi ini, menjelang kiamat nanti tidak ada kan? Tapi di Baitul Izzah tetap ada. Kalau mau, kalau Quran sudah hancur habis dong. Nggak ada, Baitul Izzah tetap ada, Quran masih ada. Iya. Quran masih ada, maka punten-punten ayahanda bunda, ada beberapa riwayat seseorang yang sedang membaca Al-Quran pasti malaikat mendengarkannya. Masya Allah. Jadi malaikat, kalau ada orang baca Quran, malaikat diam dan mendengarkannya. Masya Allah. Subhanallah. Seperti itu. Sampai khusus ketika Lailatul Qadar, Jibril turun untuk mencari orang-orang ahli Quran. Aduh, kalau di Rumil, Masya Allah, udah hafal, sudah berapa kali khatmah Qurannya juga. Mau 2, luar biasa. Yang ikutan mah, ya, subhanallah. Tapi rata-rata ikutan semuanya. Yang tidak ikut di sini pasti di rumahnya ikutan, Masya Allah. Iya, ikutan untuk baca. Yang namanya apa? Apa namanya? Tadarus, Masya Allah. Iya, luar biasa. Ada beberapa waktu hari ketiga apa hari kelima puasa gitu, Masya Allah. Itu rajin banget. Tidak terlalu jauh dengan komplek ini. Luar biasa. Di hari ketiga itu sudah juz ke-28. Hebat. Hari ketiga, saya katakan bunda bisa juz ke-28 hari ketiga, alhamdulillah. Kok bisa? Karena saya mulai dari juz 30. Oh iya, pantas. Dari mulai juz 30 ya pantas hari ketiga 28. Nah bunda, ini tentang asbabun nuzul, ataupun ini tentang nuzulul Quran. Iya. Jadi pertama kali Quran dikumpulkan di hati para sahabat oleh Rasulullah SAW dengan hafalannya. Ya, setelah itu di zaman Umar Abu Bakar As-Siddiq atas ide daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Quran dikumpulkan di mana? Quran dikumpulkan dari tulisan-tulisan yang ada. Di zaman Utsman bin Affan, Quran diturunkan menjadi mushaf, menjadi lembaran-lembaran dan menjadi Quran seperti sekarang ini. Sampai hari ini Quran ini tiba ke tempat kita. Masya Allah. Kira-kira punten, sekarang bunda sudah ada pemahaman berapa persen apa yang bisa paham oleh bunda dari apa yang saya sampaikan. Insya Allah ini merupakan pembuka surga buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Iya, singkat. Oh iya, jazakumullah khair. Insya Allah nanti malam mudah-mudahan
kita akan muhasabah. Insyaallah kita akan muhasabah, ya, muhasabah dan doa pastinya insyaallah, ya. Mungkin ibu yang pernah berhaji dengan kami, ya itulah contohnya, ya. Yang pernah ke Tasik seperti itu, nggak terlalu jauh jarak gayanya gitu, seperti itu. Ya mungkin ada Mbak Rara pernah haji waktu itu seperti itulah kira-kira gitu ya. Akan diadakan malam Jumat itu kapan? Nanti malam. Subhanallah, iya. Nanti malam, iya. Nanti malam insya Allah di sini kalau bisa ya bawa suaminya gitu ya. Tapi kalau yang belum punya suami jangan nyari sekarang, nggak keburu. Subhanallah. Insya Allah nanti kumpul jam 2. Insya Allah kumpul jam 2. Saya berharap begini Bunda, kalau bisa tidak apa-apalah karena kita ingin membaca sholat berjamaah di sini juga. Walau bagaimana karena insya Allah kita bisa bangun jam 2. Kalaupun mau diakhirkan sholat witirnya bareng dengan kami atau dengan saya nanti insya Allah. Jadi nanti jam 2 insya Allah saya sendiri akan jadi untuk witir 3 rakaat saja witirnya. Ya, saya akan membacakan suratnya, entah surat apa nanti saya sampaikan Bunda. Surat yang akan dibaca adalah surat ini mengenai ini, surat yang dibaca mengenai ini dan ini. Rakaat ketiga saya akan membaca surat ini mengenai ini. Setelah itu selesai dibacakan surat itu witir, berarti Bunda setelah sholat tahajud, setelah sholat tarawih, Bunda mau lanjutin sholat tarawih untuk jadi 2-3 nggak apa-apa, silahkan. Tapi witirnya saya di sana aja nggak apa-apa. Nanti di Rumil sama-sama witirnya nggak apa-apa. Iya. Atau misalnya saya witirnya di sama imam di sana nggak apa-apa. Berarti di sini kita lagi witir nggak usah sholat ikut witir karena sudah sholat witir. Tapi kalau saya mau sholat witirnya di Rumil aja nggak apa-apa. Sholat witirnya di sini, iya sama-sama. Mungkin kira-kira sholat witir selesai 10 menit atau seperempat jam. Selesai sholat witir baru kita akan menyampaikan muhasabah. Muhasabah yang akan kita bahas adalah khusus muhasabah tentang Ramadan. Saya tidak mencerita Ramadan dan kaitannya dengan kita dan kelalaian kita terhadap di bulan Ramadan dan harapan kita di bulan Ramadan. Seperti apa? Jadi itu tentang masalah Ramadan. Insya Allah muhasabahnya tentang Ramadan. Iya. Kira-kira selesai acara muhasabah mudah-mudahan selesai 3:30 atau jam 3:15 atau 3:30 selesai. Ya, setelah itu kita sahur bersama. Setelah itu sahur bersama. Iya. Setelah sahur bersama, tunggu subuh. Setelah adzan subuh kita akan sholat berjamaah subuh di sini. Kalau misalnya ibu masih bisa melek, saya akan sampaikan tausiah singkat. Iya. Setelah itu bubar. Setelah itu hari Jumatnya bubar. Iya. Hari Jumatnya silakan setelah sholat subuh bisa kemana-mana. Jadi kalau ada yang kesempatan hadir, monggo silakan nggak apa-apa. Iya. Dan perlu konfirmasi nih karena insya Allah kan kita mau siapin sahurnya nih. Oh iya, yang penting saya hadir insya Allah. Iya. Jadi biar makanannya ada buat saya gitu. Jangan-jangan nanti saya nggak ada makanannya. Jadi seperti itu Bunda. Ya, jadi kalau misalnya maka kenapa saya ajak dengan suaminya ataupun dengan anak laki-lakinya yang mendampingi muhrimnya, karena biar tenang di sininya. Jadi ada suaminya, juga ada siapa? Ada kalau nggak ada anaknya yang paling besar yang mendampinginya, silahkan nggak apa-apa. Jadi itu nanti insya Allah rencananya kita kasih tema karena saya lagi di perjalanan. Subhanallah sahabat saya yang ada di Jeddah nulis buku, iya, bukunya bagus sekali, kecil bukunya, judulnya itu Lailatun fil Jannah, 1 malam di sorga. Maka saya kasih nama nanti acaranya itu 1 malam di Taman Sorga. Wah, saya ngedopsi itu aja, ya bagus. Saya bilang 1 malam di Taman Sorga, ya ada tamannya saja. 1 malam di Taman Sorga. Kenapa? Karena kita akan mencoba untuk menghayati ayat-ayat yang ada, iya. Tapi pastikan saja, lihat Bunda, begini, saya pastikan aja. Rakaat pertama saya akan baca surat Az-Zumar di akhir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Itu pertama. Rakaat kedua saya akan membaca suratul Fajar. Wal fajri walayalin asyri wasyaf'i wal watri wal laili yang baru kita pelajari kemarin. Insyaallah lupa semua. Iya. Iya, enggak ya. Rakaat ketiga itu adalah rakaat akan saya baca surah favorit Bunda semuanya. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Iya, itu rakaat ketiganya selesai. Biar nanti Bunda punten yang mau ikutan tolong baca suratnya. Surat Az-Zumar ketika dikata wasiqal ladzina kafaru, Allah menggiring orang-orang kafir menuju neraka, begitu ya. Seperti itu. Nanti lihat surat Az-Zumar, iya. Surat Az-Zumar di akhir-akhir surat Az-Zumar. Saya nggak tahu di pasnya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasul. Ya seperti itu. Nanti kita bahas itu. Itu biar ibu bisa menghayati dulu. Oh, ini masalah itu. Jadi ketika nanti dengar, ibu sudah kebayang ini artinya loh.
Seperti itu. Nanti pun akan disampaikan beberapa makna daripada surat itu. Setelah itu suratul Fajar. Di situ ada tentang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong roji, iya. Lihat dulu ini suratul Fajarnya. Bila perlu lihat di YouTube-nya kayaknya sudah masuk suratul Fajar. Lihat untuk lebih nikmatnya lagi. Sebetulnya. Setelah itu baru suratul Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Insyaallah kumpul jam 2 kita mulai acara. Insyaallah jam 2, mungkin jam 2 lebih 5 menit, mungkin jam 2 lebih 10 menit nanti malam insyaallah. Kalau ada kesempatan bersama suaminya, saya harapkan jauh lebih baik lagi. Setelah itu kita akan bermuhasabah. Muhasabah itu mengintrospeksi diri. Tapi seandainya di situ ada doa, ibu tinggal aminkan. Begitu di situ adalah tentang diri kita, ibu sendiri yang minta ampun. Iya, ibu sendiri minta ampun. Saya hanya memberikan jalan saja, Bunda yang minta ampun, Binta yang minta doa, seperti itu. Jadi insyaallah jam 2 kita kumpul. Mohon dikonfirmasi karena hanya untuk bagian konsumsi mungkin Bapera aja. Iya, tapi saya rasa kalau ibu mau bawa makanan disimpan di sini nggak apa-apa, ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Misalnya kalau ibu, saya mau bawa makanan sini nggak apa-apa. Apa? Iya boleh. Iya. Jadi kalau ibu misalnya nanti buat sahur di sini, taruh misalnya satu tempat soto gitu, taruh di sini. Nanti kan jamaah ada yang ngambil, alhamdulillah kasih makanan juga buat orang-orang yang yang berpuasa atau sahur. Rasa-rasanya kalau buka bersama itu sering, tapi sahur bersama itu saya belum pernah ada. Baru insya Allah malam ini kita akan sahur bersama. Iya, sahur bersama di sini insya Allah. Iya, ini saja dapat. Ada pengumuman lain? Ya, jadi insya Allah saya ulangi lagi, nanti malam kita muhasabah bersama jam 2. Terus saya juga berkonfirmasi ya, ya. Terus sama juga saya juga mohon doa insya Allah besok ya sebelum Mas Erwin kita tetap mau mengadakan santran yatim. Iya. Hari Jumat besok. Dan juga mungkin sedikit kita doa bersama untuk sahabat Rumil kita yang hari ini dilatih. Ada Mbak Yuli yang udah selama ini membantu kita juga dan kegiatan di Rumil yang sepertinya hari ini ada ya Mbak Yuli ya. Iya. Semoga diberikan kesehatan dan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Rumil masih tetap pengajian sampai hari apa? Insya Allah Rumil pengajian itu sampai hari Sabtu, itu kajian remaja. Hari Sabtu ya, hari Sabtu. Tapi tadarus Al-Quran kita, karena insya Allah kita mau terus baca Quran kan sebenarnya nggak ada tuh cuma 5 hari. Iya betul. Gitu kan. Terus jalan ya. Jadi kita terus jalan sampai 2 hari sebelum Lebaran. Jadi, oh masya Allah. Hari Rabu minggu depan itu kita mau mengadakan hataman bersama untuk yang kedua kali. Oh masya Allah, alhamdulillah. Jadi, misalnya ada ibu yang setiap pagi ataupun setelah kajian Amin hari ini ada tahsin tadarus. Iya. Akan bergabung karena ini semua juga terbuka. Iya. Kita semua. Iya, jazakillah khair. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan lahir batin. Iya. Untuk doa panjang nanti insyaallah disampaikan ketika Qiyamul Lail. Hari ini kita doa khusus untuk kita semuanya, semoga Allah berikan kepada kita ini mantap dalam ibadah, kuat dalam menggapai cita-cita kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga yang membantu untuk sahabat Rumil ini menyampaikan zakatnya segala macamnya kemarin, masya Allah, mungkin sampai hari ini pun terus berjalan. Semoga Allah ganti dengan berlipat ganda. Juga yang telah membantu dengan keringatnya, dengan capeknya sampai bungkus-bungkus begitu tuh, luar biasa. Saya ngambil 200 itu udah terbungkus, luar biasa. Alhamdulillah sudah selesai 200 dibagikan, alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Jadi saya bagikan ke daerah-daerah, alhamdulillah sudah selesai, alhamdulillah. Iya. Dan semua doain juga di Muharram kita akan juga melakukan hal yang sama juga misalnya untuk mereka-mereka semua. Iya, insya Allah di bulan Muharram juga akan melakukan perjalanan yang sama. Dan alhamdulillah pas kemarin kita di Bogor untuk Damai Indonesiaku, ternyata tempatnya di tempat yang kita santuni. Di tempat yang kita santuni di Bogor itu, pas di situ, di sampingnya. Jadi orang-orangnya yang hadir di situ sudah familiar dengan kita. Alhamdulillah ya. Saya gara-gara waktu itu silaturahmi ke sana, pulangnya di Talus Bogor banyak banget. Cuma nggak nyampe ke ibu punten. Iya, saya habisi aja. Iya, sama warga di sana. Ya, subhanallah. Ya mudah-mudahan acara kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir bulan Ramadan ini semakin nikmat beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna, irhamna, irhamna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghafar.
ya dzal quwwatal matin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ya arhamar rahimin, ya azizu ya ghaffar, ya aziz ya ghaffar, ya azizu ya ghaffar. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, kami memuji-Mu dengan pujian-pujian yang telah Kau ajarkan kepada kami dengan membaca tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kami tiba di 10 akhir bulan Ramadan ini. Ya Rabb, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang dapat memanfaatkan waktu yang sisa Ramadan ini. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang lebih khusyuk lagi dalam ibadah, lebih khusyuk lagi dalam taqarrub kepadamu. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang menjadikan para malaikat wabil khusus Engkau bangga kepada kami di bulan Ramadan ini. Berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada sahabat-sahabat kami kesehatan, berikan kepada sahabat-sahabat kami kemuliaan, dan berikan juga kepada keluarga kami, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya Rabb, kuatkan kepada kami untuk melaksanakan qiyamul lail, kuatkan kepada kami untuk melaksanakan qiraatul Quran, dan kuatkan kepada kami untuk mengangkat derajat keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, dijadikan sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.